saya tadi sore sudah langsung di pesantren Lirboyo. Sekarang saya sudah berada di pesantren Keluarga. Di daerah Pare-Pare. Jadi dulu saya tahun 2000 itu pernah pesantren, atau dulu pesantren saya pernah tidur, ngandung tidur. Saya pernah ngandung tidur di sini di pesantren Keluarga selama 2 tahun. Tempatnya berada di samping saya di tarbiahnya. Jadi ngandung tidur, ngetes, makan, aduh. Jadi saya tahun 2000 sampai tahun 2002 karena salah satu pondok pesantren di mana saya diajarkan untuk menjadi seorang praktisi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ini jumpa lagi dengan saya pastinya ya, Rainscom Official di sini. Melanjutkan kisahnya Bang Bustomi ya. Kalau misalnya Bang Bustomi itu tahun 2000 sampai 2002 ada di Fathul Ulum, Wagean Pare Kediri. Nah, itu juga tahun saya di situ. Tahun saya itu ada di tahun 2000 sampai 2003, pertengahan 2003 ya, pertengahannya. Jadi ceritanya itu kan tahun 2000 saya ke sana itu waktu masuk ke pondok pesantren itu, pondok pesantren Fathul Ulum. Jadi kita itu benernya satu angkatan, Bang. Tapi beda ini ya, mungkin beda ini. Kalau saya kan masih ibtidaiyah waktu itu, masih jurumiyah, masih apa ya, agak lupa. Mau mengangkat ke Imriti. Nah itu. Oke, ini berbagai kisah ya, berbagi kisah. Jadi saya ini ya jelek-jelek kayak gini, yang pernah salah jalur ya, yang pernah salah jalur itu saya itu juga pernah namanya merasakan menjadi anak santri ya, anak santri pondok pesantren Fathul Ulum. Di situ saya 2 tahun 8 bulan, 2 tahun 8 bulan kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi awal cerita saya masuk situ itu dulu masuk pertama-tama masuk ke situ itu rambutnya banyak yang gondrong ya, banyak yang gondrong santrinya. Nah makanya saya ikut pengen masuk situ karena apa, rambutnya gondrong. Saya juga waktu masuk pertama itu gondrong juga kan, gitu kan, gondrong segini lah ya, pokoknya gondrong. Terus kan terkenal pondok pesantren ini salaf banget, kitab kuning banget, dan banyak ijazah-ijazah yang bikin sakti lah ya. Nah di situ motivasi saya masuk situ dulu. Emang bener, bro, di situ banyak sekali banyak sekali orang-orang yang intinya masuk naik level. Karena apa, saya kumpul di situ itu yang saya kenal ya, yang saya kenal bisa akrab itu semuanya gus-gus, kebanyakan ya gus-gus. Jadi anak kiai-kiai di mana sekolah di situ. Nah di situ kumpulan saya. Nah waktu itu saya akrab ya itu sama Gus Barisi. Gus Barisi sekelas 5 ibtidaiyah ya, sekelas. Nah sering gendongin Gus Barisi kayak gitu kan. Terus kalau misalnya sama Gus Ibtu Yahya yang ada di Ngunut itu, Gus Ibtu ya, itu foto-fotonya masih ada, tapi tak cariin kok selip di mana. Kenal-kenalannya kayak gitu lah ya. Jadi saya orang biasa di situ naik tingkat, naik level, tapi ya mungkin karena masih labil ya di situ saya, jadi masih ikut arus kayak gitu. Jadi kalau tahunnya 2000 sampai kisahnya seperti itu. Jadi saya pernah mungkin satu pesantren ya, mungkin kalau biasanya kalau dari Banten itu ada di di komplek E. Kalau saya kan ada di komplek F. Komplek F itu F8, di belakangnya pas tarbiyah itu F8. Di situ waktu tahun itu ya, itu yang dari Lampung cuma saya, tahun 2000-an itu, 2001 tahun 2001 2002 itu yang dari Lampung cuma saya.
Terus yang kalau dari Palembang ada kayak gitu kan. Dari Lampung cuma saya kayaknya. Dan di situ pernah jadi juara, bro. Tetap itu. Saingan saya dari Jogja. Itu naik turun itu. Kalau setiap malam Jumat kan diumumin tuh. Malam Jumat diumumin juara bertahan Bangkong. Benernya nggak Bangkong, bro. Jadi nggak ikut jamaah subuh aja gitu loh. Jadi kayak biasanya kalau di pondok itu subuh turun baru bangun sholat kayak gitu. Karena satu tahun akhir sebelum saya boyong atau pulang ya, itu saya kan juga ikut sekolahan umum. Jadi ngelulusin sekolahan umum itu ada di Pare, di Ma'arif Pare ya, di Ma'arif Pare itu yang belakang Alfamart atau apa itu sekolahan apa lupa. Nah di situ jadi waktu akhir pokoknya setahun sebelum itu kan saya ikut ngelulusin MTS-nya di sana gitu. Jadi biar punya ijazah SD SMP SMA kan gitu pengennya. Itu awal ceritanya keren bro, kalau diceritain nggak ada habis-habisnya. Nggak tahunnya sama Bang Bustomi ya. Bang Bustomi juga tahun 2000 sampai 2002 kan. Itu tahunnya Bang Bustomi. Mungkin Bang Bustomi yang ada di Komplek F tuh. Banyak aku juga temen dari Cirebonan tuh, bahasa Cirebonan tuh kan, biasa nongkrong bareng di kantin kalau malam. Banyak cerita banget di 2 tahun 8 bulan itu, banyak cerita. Banyak temen-temen yang emang lost contact semua ya, soalnya jauh-jauh dari Cirebon, dari Tegal, dari ini. Yang masih kenal saya ya kontak lah ya di ini ya, siapa tahu masih bisa apa cerita-cerita. Tahun 2000 sampai 2003, pertengahan 2003 saya lulusan MTS di situ. Banyak temen umum ya, umum dari sekitaran Pare itu banyak sekali bro, yang ya sampai saya kan ikut lulusan MTS itu lulusan Ziarah Wali Wolu ya, Ziarah Wali Wolu. Siapa tahu ada yang teman-teman dari MTS juga ada yang melihat video ini ya. Saya Rainscope nggak tahu juga ini kenapa saya pingin bikin video kayak gini ya, karena flashback ingat masa-masa pondok pesantren yang sampai 1 tahun dapat penyakit apa namanya kulit ya, 1 tahun bro. Terakhir sembuhnya itu tinggal segini nih yang aman muka, karena mungkin ya alhamdulillah ya aman kayak gini. Yang lainnya ini bintik-bintik semua bro, terakhir sampai keluar kuning-kuning itu gatel kayak gitu kan. Itu mungkin ngangkat derajat ya. Dari kisah Bustomi itu apa, Bang Bustomi ya, itu wah ternyata dia juga pernah ke Kewagean ya. Dia bahasanya apa namanya numpang tidur, ngeces, ngiler ya, terus numpang makan doang. Tapi di situ memang apa dia sekarang jadi seperti itu. Nah kalau saya juara Bangkong 1 ya, terus karena apa bro? Karena di situ dulu zaman aku waktu di pondok itu juga ada namanya koloni ya, koloni dari Pulau Sumatera ya, Pulau Sumatera semua di situ ngamalin namanya itu bro, namanya Gusmi ya. Gusmi itu yang Dikrul Ghafilin ya, terus sama yang 4.444 selawat nariyah. Jadi kita apa misalnya 50 orang, jadi jatahnya berapa gitu, ngambil jagung yang per jagungnya itu ada 5 ada 10 ya. Di situ saya juga sering ikut dulu bro, meskipun kecil sendiri ya, waktu itu masih kecil sendiri, yang lainnya udah tua-tua bro. Nggak tahu sekarang jadi apa semua, saya juga nggak tahu. Saya sendiri sekarang jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini. Nggak tahu bisa nyantol di teknisi kayak gini, per laptopan, per anu, nggak tahu bro. Hidup berjalan terus, nggak tahu jadi seperti ini. Kok
bisa ya, banyak yang penasaran sih kok bisa. Ya saya juga nggak tahu, mungkin faedahnya dulu lah ya. Itu Imriti ya, Imriti itu masih Imriti, belum Alfiah, saya udah pulang, makanya jadinya nanggung gitu kan ya. Ya setidaknya kita sudah bisa ngerem sendiri, ya, ngerem sendiri buat diri sendiri. Jadi sedikit cerita bro, jadi saya itu juga pernah namanya mondok di Kuagean, Gus Miftah, Gus Barizi, Gus Muslim. Oke bos ya, jadi di Kuagean itu bro, bagus bro, bagusnya, pondoknya bagus, apalagi sekarang lebih maju pesat ya, maju pesat sekali. 2000, tahun 2000 itu Sulam Futuhat mungkin masih ini, kitab Sulam Futuhat masih level masih jilid 2, 1, 2, 3 bro, kalau nggak salah ya, Sulam Futuhat bro. Jadi Pondok Pesantren Fathul Ulum Kuagean Pare itu setiap tahunnya itu ada namanya, setiap tahunnya ada 2 atau 3 kali ya, itu yang waktu libur, santri libur itu ada namanya pondok kilatan ya. Pondok kilatan itu yang dikaji itu kayak kitab Samsul Ma'arif ya, sholat apa, kitab-kitab soal pengobatan, perdukunan ya, kesaktian. Jadi di situ tuh banyak sekali amalan-amalan yang bagus bro ya. Dan Yai Hanan juga setiap tahunnya itu juga ada namanya Asma Arto ya, Asma Arto. Jadi di situ itu ijazah kubro bro. Jadi untuk mengamalkan segala sesuatu yang sudah di jilid itu aman bro, soalnya sudah di ijazah kubro kan ya. Jadi sebarang siapa yang ingin mengamalkan dari kitab-kitab yang dikaji itu insya Allah aman, karena nasabnya gurunya udah ada yang sudah mengijazahkan. Itu ada Sulam Futuhat, Samsul Ma'arif dan lain-lain sebagainya ya. Kalau buat yang bahas Fathul Izar itu banyak bro. Dulu pernah sedikit ya. Kalau untuk nahwunya di situ Al-Ajrumiyah ya, yang apa, Alhamdulillahilladzi qad wafaqo itu udah Imriti ya. Sebelumnya Al-Kalam huwa lafdu itu, terus yang sesudah itu kan nahwunya ngambil itu apa ya, udah lama banget bro, nggak pernah di ini. Yang masih sering diamalkan ya kayak Fadilah Al-Fatihah, Yasin itu. Yasin itu bro, karena ya kan saya santri agak gimana ya, agak dablek ya, jadi sering sekali namanya dipanggil di kantor keamanan itu buat ngaji, buat ditakjir bro, ditakjir Yasin, hingga yang saya dapatkan itu Yasin sampai hafal, sampai hafal Yasin itu. Al-Muluk itu terus bro, yang sering kalau pas posisi ditakjir itu yang dikaji itu aja sampai kayak hafal itu. Ya alhamdulillahnya ya, jadi di balik kebandelan itu pasti ada hikmahnya. Terus sedikit bocoran ya, itu kayak pernah pas dengerin ngaji, pas ngaji Ihya Ulumuddin ya, itu ada doa Nabi siapa, Nabi Khidir apa ya, yang doa Ul-Farad itu dulu di wirid terus itu. Banyak bro wiritan yang dilakukan zaman dulu, karena kan ya pengen jaduk satu, pengen menjadi orang yang jadi orang kayak gitu kan dulu, kayak gitu. Seru bro pondok bro. Jadi ya besok anakku juga tak suruh mondok. Alhamdulillah ya, semoga cepat-cepat diberikan ya. Oke, berbagi pengalaman bro, nggak apa-apa, cerita-cerita dulu waktu di pondok pesantren, terus
telat kiriman ya kan, telat kiriman dari rumah, ngutang-ngutang sana ngutang sini, nakal dikit kan gitu, ngelobi temen-temen yang bisa dilobi ya kan, untuk bertahan hidup bro. Ya jauh loh, Lampung ke Jawa Timur sana loh, Pare, Kediri ya, Kediri ke Kandangan, jalur Kandangan. Di situ bro. Deket juga Pondok Kencong ya, Pondok Kencong punya temen juga, Pondok Kencong, Pondok Sumbersari kan deket itu bro, Kandangan, Krenceng ya. Di situ dulu mainnya di sekitar situlah, di Pare, Kediri dulu. Seru-seru bro. Ke tahun 2000 sampai 2002 pertengahan, jadi hampir 2003 gitu loh. Kayaknya sih seperti itu kalau nggak salah. Ya dulu itu masuk itu kayak masuk ke pondok pesantren yang terkenal jaduknya gitu, santrinya jaduk semua ya, soalnya yang dikaji rata-rata kitab-kitab yang masyhur untuk pengobatan, untuk jaga diri dan lain-lain. Hingga Yai Hanan sendiri itu pun membuat kitab namanya Sulam Futuhat itu juz 1 ya, juz 1 sekarang udah nyampe juz berapa itu kayak gitu bro. Oke, mantap bro, mantap. Hidup hidup loh, jangan malu jadi anak pondok bro, mantap. Oke bos, saya lanjut ya. Jadi kisah-kisah unik yang pernah sampai sekarang teringat itu waktu ya kan lagi musim tuh ya, lagi musim dari Lampung ya. Ya emang dia ikut kayak sebenarnya dulu pengen juga ikut silat tapi nggak jadi ya, karena seneng yang berbau-bau wirid zaman dulu itu. Zaman dulu sering minta amalan, diamalin kayak gitu dulu bro. Ada cerita, ini cerita tentang dari diri saya dan saya pakai sendiri dari sekarang ya. Itu pernah bro, namanya sowan ke Yai Hanan langsung ya, sowan ke Yai Hanan langsung. Mintanya itu lucu, kalau diceritain sekarang lucu kayak gini. Pak Yai anu gede ini minta amalan damel apa, damel awak atau menjogo awak, terus apa nomor ya intine ben rodok sakti ngono lho, njaluk amalan karo Pak Yai langsung. Sing takon ngetepne sapa kae, cah Jogja kayaknya. Karena di situ waktu itu kan aku sekolah juga menjobo, sekolahnya menjobo ya, nang Pare Kediri ngono. DKI lah karo Abah Yai dari sekarang sampai saya ini apa namanya, tak lakoni kuwi baca itu bro, berbagi ini ya, berbagi alam nasroh laka sodrok gitu, alam nasroh. Jadi emang buat penerangan, buat biar pinter, nggak menurut saya ya pokoknya apa yang dibilang Yai. Padahal mintanya saya itu jaduk waktu itu minta amalan jaduk. Lucu ya zaman semono itu, zaman etes-etes ya. Sopo ae di nganu di waneni. Situ amalannya itu bro dikasih sama Abah Yai alam nasroh. Yang terakhir apa dilus dada 3 kali itu biar hatinya padang, terus pikirannya tenang dan belajarnya biar ini, tapi juga buat jaga nih ya kan. Kalau amalan-amalan lain banyak bro, kayak zikrul qabilin, terus ini semua ikut aku ke kegiatan itu. Yang kecil sendiri dari Lampung kayak gitu bro. Ya ada pengalaman itu emang saya rasa mungkin ya masih dilindungi lah ya, pengalaman. Nggak tahu ya, mungkin karena saya nakal. Saya itu di Pagura bro, Pagura tahu kan, di Kediri, Pagura di Kediri ya. Itu pengalaman yang saya tidak bisa saya lupakan ya. Di situ saya dipukuli orang itu ya nggak apa-apa gitu, ya nggak tahu itu orang sasar mungkin ya. Di Pagura pas ada artis saya itu agak dekat gitu, nggak taunya malah kena pukul-pukul, malah dipukulin, tapi nggak apa-apa alhamdulillah ya.
Biasanya kan kalau dipukul kan biru atau gimana itu enggak. Ya kayak biasa, enggak terjadi apa-apa loh. Aku salah opo kan ngono. Itu pengalaman itu. Terus keduanya pengalaman nonton bola Persik sama Arema pas perang itu pulang nyampe pondok jam setengah 10 malam. Itu kan saya sekolah umum tuh, sekolah umum di Pare. Habis itu pulang, tapi nggak pulang, kita nonton bola dari Pare langsung ke Gandol. Ya kalau di sana kan sama rombongan anak-anak luar itu, kalau saya kan masih diizinin tuh karena keluar pondok pakai seragam sekolah karena sekolah di luar kan. Nah, gitu. Nonton Arema sama Persik yang perang itu bro, itu perangnya keren bro. Jadi ini apa namanya, parkiran orang Persik, ini parkiran orang Arema. Jadi orang Persik sini, Arema ke sini, jadi saling menghancurkan gitu bro. Dan di situ alhamdulillah saya dikasih selamat bro, delalahnya. Kaos Persik itu saya lepas, saya taruh tas. Jadi saya pakai apa namanya, seragam sekolah kembali coklat waktu itu bro. Kok bisa sampai pulang sampai pondok jam setengah 10? Ya berubah di kepung nengdi bro. Orang Persik nyegat orang Arema nyegat orang Persik itu waktu itu ya. Itu kenakalannya kayak gitu dulu bro. Makanya sekarang nggak jadi kiai, nggak jadi ahli hikmah ya, karena di situ pengalamannya seperti itu. Jadi kayak orang awam bener saya, pengalaman yang nggak terlupakan kayak gitu. Jadi di pikiran tuh mana koyok nggak tahu mondok kan, seolah-olah kalau nggak aku tahu mondok bro, tapi ya itu bro, ya saya mondok juga buat saya sendiri lah. Jadi setidaknya saya itu punya batasan-batasan, kenakalan juga biasa lah. Ya alhamdulillahnya dikenalkan sama orang-orang kayak baik-baik semua tadi itu kan di pondok. Nggak taunya sama Gus Somi ya, Gus Somi yang dari Banten. Tahunnya sama, tahun 2000 ya sama. Saya baru datang juga itu. Itu kan karena banyak gondrong, terus di situ terkenal santri jaduk, makanya saya masuk situ dulu. Nggak taunya di situ malah jadi juara tidur. Ya yang masih kenal lah ya, bisa kontak-kontak. Jadi emang lost kontak bro. Setelah saya pulang dari ke Lampung itu udah lost kontak pondok itu, pondok pesantren. Benernya kalau pas ziarah Wali Songo pengen mampir ke pondok itu. Mampir pondok, sowan apa yai kan, minta doa. Kenangan di pondok banyak bro yang pengen saya sampaikan, tapi ya itu aja lah buat ini apa namanya, berbagi cerita. Sebenarnya cerita kayak gini nih ya cukup saya aja yang tahu, tapi pengen saya diceritakan tentang amalan-amalan ya dulu kan jaduk itu yang zaman semono ya. Kalau pas libur kan 3 tahun setahun itu libur 3 kali ya, itu saya tetap di pondok bro. Paling kalau misalnya pas libur kan banyak santri yang pulang tuh, aku paling main tempatnya Tulungagung itu saudara ya, ada saudara di Tulungagung, kita main situ seminggu atau berapa, kita pindah itu bro. Kalau pengalaman itu ya itu tadi, penyakit kulit sampai setahun bro baru bisa sembuh. Di situ saya ambil hikmahnya, mungkin itu apa namanya, membersihkan diri ya, dan diri. Yang masih kenal saya ya kontak lah ya. Gus Barizi, Gus Muslim paling kelingan lah ya, zaman semono. Gus Yai. Terus apa nih? Di Jogja, Pak Ali Jogja. Kemudian saya tahu sehat. Itu wali kelas
5 ibtidaiyah, 5 ke 6. Ya, 5 ke 6 ya. Ya aku sing sekelas karo Gus Barizi kayak pasti mau. Kalau habis sawir itu ada kegiatan namanya Dzikrul Ghafilinan. Ya, Dzikrul Ghafilinan itu satu Sumatera. Jadi kelompok Sumatera bikin acara itu, nanti kalau selesai makan kolak bareng-bareng itu. Kelingan aku, Bro. Paling cilik aku zaman semono, paling cilik dewe, tapi sewenang aku ngerapal ngono. Biritan-biritan. Tapi alhamdulillah dadine saya kok ngene gitu. Tidak buat diri sendiri. Dan banyak kesalahan-kesalahan yang saya buat dulu ya, pokoknya intinya saya minta maaf semua lah ya. Ya dulu kenakalan remaja mungkin. Ya santri geleng zaman semono diarani santri ndablek. Kalau ingat di pondok itu pengen apa namanya kembali lagi gitu, asik enjoy zaman semono bro. Kirimanku mek 1.000 150 sebulan, 1.000 150 nggak ngerti ono ngomah ki bingung golek duit sakmono iki. Saya kita dini kok. Oke bro, nah ini season penutupnya ya. Itik banget pengalaman ya, pengalaman zaman mondok. Jadi emang saiki banyak banget faedah ya. Apa sing diomongne yai, apa sing ngerti yai. Yang paling tak inget-inget iki lek apa yai iki monggo monggo kayak wedang kan lek sowan mesti bro kayak wedang kayak cemilan kan monggo. Mugi panjang umur apa yai kanan maksum ya. Saiki gambar apa yai tak puacan duit di nang warungku posisinya. Ya. Kayak mungkin paling panjang umur sehat selalu alhamdulillah lah. Lah delok pasan tak pikir-pikir iki tiba ya 20 tahun yang lalu kok. 20 tahun yang lalu ya Gus Barizi berani wis anak kabes. Ya ini yang paling cilik Gus apa adik Gus Barizi lah kok wis rapi entuk ning Lirboyo. Badane wis sawi banget ya. Tapi kok apa masanku ki aku ki panggah ngene-ngene wae lho gitu. Untuk kuwi kok panggah ngene. Ya alhamdulillah lah ya, kayak panjang umur, sehat selalu. Wis muga-muga kabeh sing wis zaman semono wis sakinah mawaddah warahmah karo bojone itu sukses-sukses kabeh. Kanca MTS Ma'arif, Pare tahun angkatan lulusan tahun 2003 ya. Ya tahun 2003, lulusan tahun 2003 ya. Kanca akeh ngono bro, tapi aku wis lost contact kabeh. Foto-foto zaman Wali Songo, Wali Wolu tak goleki yo nyelip. Padahal dino kaya aku sampai nyewa Kodak ya tau, nyewa Kodak nggawa rong-roll. Ape kuwi zaman semono iki makom Wali Songo iki sik sederhana-sederhana bro, tapi saiki ndek wingi tahun 2019 kono iki 2019 wis pelok ziarah wali alhamdulillah berubah total dan megah-megah saiki alhamdulillah ya. Kita delok juga ndek wingi enek tanggalan toko yo kan aku mengikuti Fathul Ulum bagian kabeh tak ikuti. Alhamdulillah masjidnya saiki wis tingkat ya. Biyen sik zamane sik ndopo ngono ya. Zaman masjid zaman biyen lah ya. Sejarah ya apa ya ini. Alhamdulillah. Makin jaya pondoknya makin jaya. Santri ini makin ribuan alhamdulillah ya. Zaman semono emang watu-watu men. Sing pondok lele watu-watu Bangkalan terus gawean aku kanca-kancaku yo wae tapi kan lost contact kabeh. Paling lek misalnya saya ketemu juga ya lali gitu. Ini aku nggawe acara ngene iki apa flashback atau menumpahkan cerita masa lalu ke sini, tapi belum semuanya ya, banyak sekali yang
banyak banget yang belum kesampaian. Nggak taunya ya tahu pas nonton YouTube ada Gus Tommy main ke, nggak main sih, sowan ke Fathul Ulum, nggak taunya Gus Tommy juga tahun 2000-an. Jadi kan sama itu tahunnya. Mungkin Gus Tommy itu yang ini itu kakak kelas ya, kakak kelas jauh. Dia sudah tarbiyah, bagian tarbiyah. Mungkin kalau Jawa Baratan itu biasanya ada di di komplek Jawa Baratan. Kalau aku kan posisinya dulu dicampur di F8. Tahun itu siapa yang F8 pasti tahu saya lah ya. Anak kecil bandel dari Lampung, satu-satunya zaman itu. Ya nggak bandel sih, pinter, cerdas. Kan saya ini lah cerdas ini. Ya alhamdulillah ya DKI sesuatu yang sulit dimengerti. Mas Lebian alhamdulillah ya. Yes, ngono ae lah ya berbagi ceritane. Boleh kira-kira api akeh sing nyantol. Ini aku tak sambung meneh ceritaku sing zaman aku mondok, zaman aku balik pondok ya. Mondok pesantren pas belum kuat bulan kemarin. Kanca-kancaku kabeh jangan semono. Oh iya sing sapa tek ya, sapa ngerti aku pas arah kono, dolan kono iso nyambung silaturahmi ya, disambung lagi gitu. Kemudian memang kekancane sistem kekancan cah pondok kan ya biasa-biasa wae, terlalu cedek kok darani piye kan ngono. Ya alhamdulillah lah ya diparingi sehat, panjang umur. Yo lek misale seru kok disambung meneh. Wis ngono ae yo critaku. Wakil jenis yang pengen tak ceritanya, tapi yo kuwi mau ikut lah next time ya. Yes, menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap.